Pertama-tama saya mengucapkan selamat memasuki masa Advent. Dan pada hari ini kita berada di hari Rabu, pekan yang pertama. Salah satu ciri khas dalam masa Advent adalah adanya lingkaran Advent yang ada di setiap gereja. Pada lingkaran Advent ini ada 4 lilin, 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna merah jambu. Lilin-lilin ungu dinyalakan pada pekan pertama, kedua, dan keempat. Sedangkan lilin berwarna merah jambu atau merah muda itu dinyalakan pada pekan yang ketiga masa Advent. Para imam ketika memberkati lingkar Advent ini mengucapkan sebuah doa yang sangat bagus. Bunyi doanya seperti ini. Tuhan Allah, gerejamu dengan penuh sukacita menantikan kedatangan penyelamat kami yang telah mengusir kegelapan dosa. Limpahkanlah berkat-Mu kepada kami. Semoga dengan menyalakan lilin pada lingkaran Advent ini, kami melihat juga kegemilangan terang Kristus yang bernyala. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ini adalah doa pada saat imam memberkati lingkaran Advent. Lilin-lilin dalam lingkaran Advent itu menunjukkan simbol-simbol tertentu, terutama simbol kegemilangan terang Kristus sendiri. Lilin yang dinyalakan di pekan Advent pertama biasa disebut lilin para nabi yang memberikan harapan akan kedatangan Kristus. Maka lilin ini juga melambangkan kebajikan harapan. Lilin ungu yang kedua yang dinyalakan di pekan yang kedua disebut lilin Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Lilin ini melambangkan lilin damai. Lilin merah jambu atau merah muda yang dinyalakan di pekan yang ketiga disebut lilin para gembala karena merekalah pribadi-pribadi pertama yang bersukacita atas kelahiran Kristus. Lilin ini melambangkan sukacita. Dan lilin ungu ketiga yang dinyalakan pada pekan yang keempat itu biasa disebut lilin para malaikat yang bersukacita menyambut kedatangan Kristus. Lilin ini juga melambangkan kasih. Sambil memandang lilin para nabi sebagai simbol harapan pada pekan pertama ini, kita semua memandang Tuhan sebagai sumber harapan kita. Kita melihat dalam kitab Mazmur, Tuhan itu digambarkan sebagai harapan kita. Karena Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Dari Mazmur 71 ayat yang kelima. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kita tentang kebajikan harapan. Dikatakan begini, harapan adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita. Tetapi bantuan rahmat Roh Kudus. Ini dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1817. Dalam Katekismus Gereja Katolik yang sama dikatakan begini, kebajikan harapan itu sejalan dengan kerinduan akan kebahagiaan yang telah diletakkan di dalam hati setiap manusia. Ia merangkum harapan yang menjiwai perbuatan manusia. Ia memurnikannya supaya mengarahkannya kepada kerajaan surga. Ia melindunginya
terhadap kekecewaan. Ia memberi kemantapan dalam kesepian. Ia membuka hati lebar-lebar dalam menantikan kebahagiaan abadi. Semangat yang harapan berikan membebaskan dari egoisme dan mengantar pada kebahagiaan cinta kasih Kristiani. Dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1818. Tuhan Yesus yang kita nantikan kedatangannya saat ini adalah satu-satunya sosok yang memberikan harapan yang benar kepada kita semua. Dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, Tuhan Yesus memberikan harapan kepada orang banyak yang datang berbondong-bondong. Mereka semua yang letih lesu dan berbeban berat dalam hidupnya karena sakit penyakit yang mereka alami sendiri, dan juga sesama yang membawa mereka dan meletakkannya di kaki Yesus sendiri. Mereka adalah orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan lain sebagainya yang datang kepada Yesus. Mereka diletakkan di kaki Yesus, takluk di kaki Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Mereka semua ini adalah gambaran orang kecil, orang lemah, orang miskin, orang tersingkir, dan difabel, KLMTB, yang nyata pada saat ini. Para sanak keluarga maupun orang-orang sakit datang kepada Tuhan Yesus karena mereka memiliki satu harapan yang pasti, bahwa Tuhan Yesus pasti punya kuasa untuk menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus pun menyembuhkan mereka dengan cara memberkati mereka. Dia meletakkan tangan atas mereka dan menyembuhkan mereka. Ini suatu pengalaman iman yang tentu sangat luar biasa. Tuhan Yesus sendiri menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada manusia. Dengan kata lain, dia menunjukkan wajah kerahiman Allah. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasih kepada setiap orang yang datang kepadanya. Tentu bukan hanya orang-orang yang sakit yang dia sembuhkan, tetapi juga orang-orang lapar untuk dikenyangkan. Dalam Injil tadi kita mendengar pada bagian yang kedua tentang mujizat penggandaan 7 roti dan ikan-ikan kecil yang mengenyangkan begitu banyak orang. Bahkan masih ada sisanya. Dan ini menunjukkan buah dari harapan manusia dan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tentu saja orang-orang yang berharap seperti digambarkan dalam Injil tadi mendapatkan hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada mereka. Orang-orang yang berharap pada Tuhan mengalami penyembuhan dan mereka juga dikenyangkan. Tentu saja bukan hanya penyembuhan secara fisik, kekenyangan secara fisik, tapi penyembuhan dan kekenyangan secara rohani. Saudari dan saudaraku, lalu apa yang harus kita lakukan dalam masa Advent ini? Setelah kita mendengar bacaan Injil yang indah pada hari ini dan merenungkan makna dari masa Advent, kita semua juga dipanggil untuk memberikan harapan yang pasti, bukan harapan yang palsu, kepada sesama yang ada di sekitar kita. Masih ada begitu banyak orang yang lemah, yang kecil, yang miskin, yang tersingkir, dan yang difabel, yang memanggil kita untuk menaruh perhatian kepada mereka. Karena mereka adalah sesama kita. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Maka kita perlu berbagi dan peduli. Sharing is caring bersama dengan mereka.
kita berbagi dan peduli sebagai tanda empati kita kepada sesama kita yang sangat membutuhkan. Karena Tuhan lebih dahulu berempati dengan kita. Saya teringat pada intensi khusus dari Paus Fransiskus di bulan Desember tahun 2023. Bunyinya begini: mari kita berdoa agar para penyandang disabilitas dapat menjadi pusat perhatian di masyarakat dan lembaga-lembaga menawarkan program inklusi yang dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka. Saudara-saudariku, kita mengisi masa Advent ini dengan berdoa dan berbuat baik kepada sesama kita. Marilah berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu hari ini Engkau menguatkan kami dengan sabdamu. Bantulah kami supaya memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang bisa memberikan harapan yang pasti kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka juga bisa mendapatkan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.